मैं क्रिमिनल्स के हाथ में सिर्फ हथकड़ी पहना था। ऑयल माफिया की चोरी सिर्फ टैंकर्स तक सीमित नहीं, स्मगलिंग में रातों रात अमीर बनने की 100% गारंटी। आपको सस्पेंड किया जाता है। Di awal film, seorang pria terlihat bermimpi tentang sosok pria berjubah hitam menggunakan kuda. Mimpi tersebut selalu membayanginya dan terlihat dia begitu marah. Setelah terbangun, ternyata dialah Vijay Khanna, seorang polisi di Hyderabad, India. Beberapa saat kemudian sebuah aksi demonstrasi terjadi menuntut Perdana Menteri untuk turun dari jabatannya. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan, sehingga Vijay pun turun untuk membubarkannya. Awalnya, dia meminta baik-baik agar para demonstran membubarkan diri. Namun, ketua demonstran justru mengajak Vijay dengan terpaksa dia mengambil tindakan tegas. Sebagian masyarakat memberi pujian kepada Vijay atas ketegasannya. Namun, sebagian juga justru mengecam, terutama dari kalangan politisi. Sehingga hal tersebut membuat kepala kepolisian mengeluarkan keputusan untuk memindah tugaskan Vijay. Ini adalah ke-17 kalinya Vijay dipindah tugaskan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Dia selanjutnya dipindahkan ke kota Mumbai. Di Mumbai, Vijay langsung menghadap ke komandan barunya bernama Vijay Patnaik. Patnaik menjelaskan Mumbai adalah kota yang tingkat kejahatannya tinggi. Banyak orang yang mati ketika datang ataupun pergi dari Mumbai. Seorang wanita bernama Mala datang ke Mumbai untuk menghadiri acara pernikahan teman-temannya. Sepulang dari acara tersebut, tiba-tiba di perjalanan Mala kebelet ingin buang air kecil. Ia pun singgah ke sebuah toilet. Dia kemudian bertemu dengan seorang kolektor bernama Prakasheta yang baru saja keluar dari toilet. Melihat toiletnya kotor, Mala memutuskan untuk pipis di semak-semak di tengah jalan. Prakasheta kemudian menyaksikan beberapa orang sedang mencuri minyak dan dia pun merekamnya. Melihat aksi Prakash, salah satu dari mereka kemudian menelpon bosnya bernama Kataria. Kataria bersama anak buahnya pun selanjutnya datang membakar tubuh Prakash dan peristiwa tersebut disaksikan oleh Mala dari semak-semak. Mala kemudian menelpon polisi. Keesokan harinya, Vijay kembali bermimpi tentang seorang yang berjubah hitam menggunakan kuda. Saat dia terbangun, dia kemudian mendapat informasi telah terjadi kasus pembunuhan. Vijay pun segera ke TKP. Seorang jurnalis bernama Jaydev dari kantor berita DCHL India menulis berita terkait pembunuhan Prakashita. Dalam beritanya, Jaydev mengkritik pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak mampu bersuara menentang mafia minyak yang diduga sebagai pelakunya. Jaydev mengatakan bahwa mafia minyak memperoleh miliaran dari hasil mencuri minyak. Dia menduga kalau pemerintah dan polisi berkonspirasi dengan mafia minyak tersebut sehingga Vijay sengaja dipindahkan ke Mumbai untuk menangani kasus-kasus yang tak pernah menuai hasil tersebut. Mendengar berita itu, Vijay selanjutnya menemui Jaydev di kantornya. Vijay mengatakan apa yang ditulis Jaydev di beritanya tentang dirinya tidaklah benar. Dia kemudian meminta Jaydev untuk mengubah beritanya. Vijay kemudian menyuruh anak buahnya bernama Prem memanggil Serkan. Serkan adalah seorang pebisnis jual beli mobil impor di Mumbai yang mengaku-ngaku sebagai seorang veteran. Dia sangat disegani oleh seluruh polisi. Semua polisi sangat hormat kepadanya. Namun tidak demikian dengan Vijay. मेरा यहाँ पे बरसों का तजुर्बा है। Keesokan harinya, Vijay menemui Serkan di rumahnya. Tanpa basa-basi, selanjutnya mereka bertarung, menunjukkan kekuatan mereka masing-masing, hingga akhirnya mereka kecapean dan pertarungan selesai dengan hasil yang imbang. Hari berikutnya, Vijay mendapatkan informasi dari Amar, salah satu anak buahnya tentang informan atau saksi mata yang sempat menelpon kantor polisi saat malam terjadinya pembunuhan terhadap Prakash. Yang dimaksud saksi mata di sini adalah Mala. Menurut Amar, Mala sedang berada di park hotel bersama pelanter. Amar bergegas mencari Mala di hotel tersebut. Sesampainya di hotel, Mala yang ketakutan sambil menodongkan pisau awalnya menolak membukakan pintu kamarnya. Namun, Vijay kemudian mendobraknya. Mereka pun memberitahu Mala bahwa kedatangan mereka meminta Mala jadi saksi pembunuhan Prakashita. Namun sebaliknya, Mala yang takut dan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Dia berdalih bahwa dia akan kembali ke New York lusa. Vijay kesal dan selanjutnya meninggalkan hotel. Keesokan harinya, Mala kemudian datang ke kantor polisi. Mala yang mengatakan kepada Vijay akan bersedia menjadi saksi mata atas pembunuhan Prakash. Menurutnya, ia tidak akan hidup dengan rasa bersalah seperti itu.
Juru sketsa wajah kemudian memulai menggambar ciri-ciri wajah pelaku sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Mala. Vijay kemudian memanggil Sherkan untuk menanyakan tentang sketsa wajah pelaku pembunuhan tersebut. Kedatangan Sherkan disambut dengan salam persahabatan oleh Vijay sehingga mereka mulai berteman. Vijay akhirnya menanyakan tentang sketsa wajah pelaku tersebut tanpa panjang lebar. Sherkan mengatakan bahwa itu adalah wajah Kataria, anak buah Teja. Menurut Sherkan, Kataria bisa ditemukan di sebuah bar miliknya. Mendengar informasi dari Sherkan, Vijay langsung mencari Kataria di bar tersebut. Ia pun menemukan Kataria, selanjutnya menghajarnya dan menyeretnya ke kantor polisi. Cerita berlanjut ke acara makan-makan. Teja beserta koleganya di rumahnya, namun hal yang tak disangka di tengah gurauan dan canda Teja kepada seluruh koleganya, dia tiba-tiba menghabisi salah satu koleganya bernama Shaun. Menurutnya, Shaun sudah serakah dan berkhianat dalam bisnisnya. Teja kemudian menemui kekasihnya bernama Mona. Niatnya sih ingin minta jatah. Namun sayang, kemesraan mereka terganggu oleh bodyguard Teja bernama Bosco yang membawa informasi bahwa Kataria telah ditangkap oleh Vijay. Hal itu tentu membuat Teja kesal dan akan segera menanganinya. Sementara Mala yang baru pulang di tengah perjalanan ditabrak oleh anak buah Teja. Mala kemudian dikejar sampai ke tengah hutan hingga akhirnya bertemu Vijay secara tidak kebetulan melintas di jalan itu. Esok paginya Vijay terbangun dari mimpi buruknya kemudian melihat Mala sedang menangis. Sejak kejadian semalam, Mala mulai takut untuk menjadi saksi karena itu akan mengancam hidupnya. Namun Vijay berjanji akan melindungi Mala dari ancaman apapun. Vijay kemudian mendatangi Teja ke rumahnya untuk menanyakan tentang Kataria. Namun Teja berkelit. Ia mengatakan kalau ia tidak mengenal Kataria. Vijay tidak percaya begitu saja dengan ucapan Teja. Ia mengatakan kepada Teja kalau dia akan memaksa Kataria untuk mengaku membongkar semuanya. Mendengar ancaman Vijay, Teja pun terlihat khawatir. Vijay kemudian memanggil dan menginterogasi Kataria. Dengan gaya yang sombong, Kataria menyangkal Vijay. Ia mengatakan semua bisa dia beli, termasuk harga untuk menyogok video agar dia dibebaskan. Namun belum saja dia selesai mengoceh, Vijay langsung melemparnya hingga tersungkur dan kemudian menghajarnya. Vijay bersama anak buahnya kemudian ditugaskan untuk menjaga festival Ganesha. Beberapa saat kemudian, Jaidev datang, membawa informasi bahwa akan ada pergerakan pada jam 6 sore di Pulau Mat. Oleh karena itu, dia meminta Vijay menanganinya. Awalnya dia menolak karena itu bukan wilayahnya. Namun setelah mendengar penjelasan Jaidev, kemudian dia pergi bersama anak buahnya. Sesampainya di dekat TKP, Vijay kemudian mengamankan beberapa orang yang berada di tempat tersebut. Namun lagi-lagi Vijay kena marah atasannya karena bertindak tidak sesuai dengan perintah. Mala selanjutnya membuat kejutan untuk ulang tahun Vijay. Namun Vijay malah tidak begitu senang dengan hal tersebut. Dia justru meminta Mala untuk berhenti melakukannya. Mendengar ucapan Vijay, Mala pun sedih dan kecewa. Vijay selanjutnya membujuk Mala dan kemudian menjelaskan alasannya kenapa dia tidak suka ulang tahunnya dirayakan. Vijay mengatakan kedua orang tuanya dibunuh di hari ulang tahunnya. Itulah yang menyebabkan dia tidak ingin merayakan ulang tahunnya. Setelah kematian orang tuanya, dia hidup dan dibesarkan oleh pamannya di Hyderabad. I'm sorry. Kataria akhirnya mau membeberkan semua rahasia bisnis ilegal Teja yang dijalankannya setelah ditekan oleh Vijay. Kataria mengatakan Teja adalah mafia minyak yang setiap hari mempekerjakan 200 orang untuk mencuri minyak di setiap tanker. Tidak hanya itu, bisnis ilegal yang lebih besar lagi yaitu bekerja sama dengan kapten kapal yang membawa minyak dari kilang minyak untuk diselundupkan ke Mumbai. Untuk memuluskan bisnisnya, Teja menyogok polisi yang mengetahui bisnisnya tersebut. Mendengar Kataria, Vijay pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua anak buah Teja. Sementara Jaidev menulis dan menerbitkan berita tentang hal tersebut. Teja sangat marah menyaksikan berita tersebut. Selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kataria yang sedang dalam tahanan Vijay. Keesokan harinya Vijay mendapat informasi dari kantornya kalau Kataria telah meninggal. Semua media memberitakan Kataria tewas akibat penyiksaan di dalam penjara, yang tentunya itu adalah tanggung jawab Vijay. Selain itu juga demonstrasi mendesak agar Vijay dipecat. Vijay pun kemudian dipanggil dan disidang.
Dia selanjutnya diskor dan diberhentikan dari tugasnya. Vijay kemudian memberitahu Mala kalau dia diberhentikan dari jabatannya, sehingga menyuruh Mala untuk kembali ke New York demi keselamatannya. Karena saat ini Vijay menjadi buronan para mafia minyak. Namun Mala tidak mau. Ia memilih tinggal dan menjalaninya bersama Vijay. Vijay kemudian menemui Teja di sebuah bar. Ia pun menantang Teja untuk membuktikan siapa pria sebenarnya. Karena menurutnya kehilangan jabatan sebagai polisi tak akan menghentikannya memerangi kejahatan Teja. Teja pun kesal mendengar perkataan Vijay. Sambil bermain game, Vijay dan Serkan membahas tentang bagaimana mengalahkan Teja. Akhirnya, Serkan memberikan ide dengan menghancurkan Shivaji Nagar. Menghancurkan Shivaji Nagar sama saja menghancurkan Teja, karena sebagian besar barang Teja berasal dari sana. Shivaji Nagar adalah sebuah perkampungan tempat Teja memasukkan minyak. Semua warga Shivaji Nagar bekerja untuk Teja. Mereka sangat kompak. Jika polisi datang ingin menghentikan kegiatan mereka, mereka menyerbu polisi dengan alat dan senjata yang sudah disiapkan, sehingga sangat sulit untuk masuk ke Shivaji Nagar. Namun bagi Vijay, tak ada hal yang sulit. Di lokasi Shivaji Nagar yang ada di perbukitan, memudahkan Vijay untuk menghancurkannya. Di atas kampung Shivaji Nagar, Vijay selanjutnya meluncur menggunakan mobil menabrak semua rumah warga dan drum minyaknya. Aksi Vijay menyebabkan ledakan dan membakar hampir semua rumah warga Shivaji Nagar. Media televisi maupun koran kemudian memberitakan kehancuran Shivaji Nagar. Melihat markas besarnya hancur, Teja sangat marah. Selanjutnya membunuh anak buahnya yang bertanggung jawab atas Shivaji Nagar. Teja berusaha mempengaruhi dan menyogok Jaydev untuk berhenti menulis berita tentangnya. Teja ingin Jaydev bekerja sama dengannya, namun Jaydev tidak mau. Vijay dan Mala kemudian makan malam. Saat hendak ke toilet, dia diserang dan ingin dibunuh oleh anak buah Teja. Namun anak buah Teja tidak ada apa-apanya untuk Vijay. Dengan mudah, dia menghajar dan menghabisi anak buah Teja. Vijay kemudian menelpon Teja, memberitahu kalau dia sudah menghabisi 2 anak buahnya yang dikirimnya. Dia kemudian menyuruh Teja untuk mengirim anak buahnya lebih banyak lagi. Hal itu tentu membuat Teja semakin marah. Setelah itu, Vijay kemudian meledakkan semua truk yang berisi minyak oplosan milik Teja, sampai tak ada yang tersisa. Vijay kemudian menelpon dan mengejeknya. Hal itu membuat Teja semakin marah. Teja selanjutnya menemui Serkan. Dia mengajak bekerja sama untuk menghentikan Vijay. Teja menawarkan 5 juta kepada Serkan untuk mengembalikan bisnisnya. Namun Serkan menolak. Ia justru mengancam Teja. Jika Teja berani menyentuh Vijay, ia akan menghabisinya. Jaydev selanjutnya mencari informasi mengenai Abdurrahman dari beberapa sumber informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Abdurrahman adalah salah satu korban yang dibunuh Teja 20 tahun yang lalu. Kemudian, makan malam tiba. Kemudian saat makan malam, tiba-tiba Teja datang dan ikut bergabung dalam obrolan mereka. Teja sangat kaget saat mendengar Jaydev menyebut beberapa orang yang dia ketahui. Jaydev juga mengancam akan segera membongkar rahasia kejahatannya ke publik. Mendengar ancaman Jaydev, Teja selanjutnya memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jaydev. Jaydev pun tewas tertembak oleh Bosko, anak buah Teja. Sementara Vijay dan Mala juga mendapat serangan dari anak buah Teja. Vijay hampir saja tewas dikeroyok anak buahnya Teja. Namun Serkan kemudian datang menolongnya, dan Vijay selanjutnya dibawa ke rumah sakit. दोस्त है और वैसे भी हिंदुस्तान Berita kematian Jaydev mencuat di media massa dan aksi turun ke jalan oleh masyarakat di berbagai kota pun dilakukan. Pram dan Amar selanjutnya memberitahu Serkan pelaku yang sebenarnya membunuh Kataria adalah Teja. Teja membayar Salve. Ia adalah salah satu polisi yang bekerja untuknya. Mendengar informasi tersebut, Serkan kemudian mencari Salve dan menghajar habis-habisan Salve dan juga Bosko. Setelah itu, Serkan membawa keduanya ke komisaris Patnaik. Di depan Patnaik, kedua anak buah tersebut selanjutnya menceritakan kronologis pembunuhan terhadap Kataria di penjara. Dari keterangan mereka, Patnaik mulai memburu Teja dan kawan-kawannya. Teja yang mengetahui dirinya dalam buronan polisi bersiap-siap untuk kabur bersama Mona. Namun, Vijay terlebih dahulu datang kemudian menghabisi anak buah Teja tanpa ampun.
Setelah menghabisi anak buah Teja, selanjutnya Vijay bertemu dengan Teja. Teja yang takut selanjutnya menodongkan pistol pada Vijay. Di saat itu, Vijay kemudian melihat tato di tangan Teja yang mengingatkan tentang orang yang telah membunuh kedua orang tuanya 24 tahun yang lalu. Vijay akhirnya mengetahui siapa pembunuh orang tuanya. Teja mengatakan bahwa ia membunuh ayah Vijay hanya karena ayah Vijay melaporkan Teja atas pencurian gas. Mendengar cerita Teja, amarah Vijay pun meluap. Selanjutnya, Vijay menghajar Teja habis-habisan hingga akhirnya Teja pun tewas terbakar. Dan cerita pun berakhir.